Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu jelas terdengar? Tolong direspon dong. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau Ibu tanya itu tolong dijawab, takutnya Ibu di sini cuap-cuap, di kalian nggak nyampe suaranya. Makanya Ibu butuh respon. Nggak apa-apa kalau misalnya Ibu tanya, eh, mikrofonnya dibuka ya, di-unmute kan ya. Oke, sekarang Ibu akan sharing. Hari ini kita akan membahas pengelolaan sumber daya sektor publik. Dan tadi di awal Ibu sudah bilang, seharusnya kan pertemuan ke-8 itu adalah UTS, ya kan? Tetapi karena materi hanya satu minggu kemarin, kemudian ini dua, Ibu Maaf, Bu, rasa terputus-putus. kalau sekarang mau di UTS kan materinya terlalu sedikit. Jadi Ibu mengambil kesimpulan dan juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Katriza sebagai dosen pengampunya bahwa kita akan UTS itu di pertemuan ke-10 atau ke-11. Oke. Izin kalau misalnya suara Ibu tidak terdengar atau misalnya ada trouble di tampilan Zoom-nya, tolong diinformasikan ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai pengelolaan sumber daya publik ya. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin kalian sudah mendapatkan informasi banyak mengenai sektor publik, bahwa yang namanya sektor publik itu adalah bermacam-macam dari sudut pandang. Kalau secara ekonomis, bahwa itu artinya berhubungan dengan bagaimana aktivitas yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, kemudian kebutuhan dan memenuhi kebutuhan hak publik dan kebutuhan masyarakat secara umum. Kemudian dapat dilihat bahwa kalau sektor swasta sebenarnya juga mengalami apa yang namanya sektor publik seperti layanan komunikasi, kemudian penarikan pajak, pendidikan, transportasi, dan selain sebagainya. Namun konsekuensinya ketika kita bicara publik, maka itu sifatnya lebih umum atau lebih melibatkan orang banyak, ya. Kemudian kita lihat di sini bagaimana konsep pengelolaan organisasi sektor publik itu sendiri. Yang pertama itu adalah ekonomis, ya. Jadi walaupun dia sifatnya publik ataupun umum, input dengan kualitas tertentu pada proses dalam sektor publik itu juga harus dicapai. Kemudian efisiensi, bagaimana hasil yang dicapai itu mengalami tingkat kemaksimalan yang cukup tinggi karena prosesnya itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian efektif itu adalah untuk mencapai tujuan, ya. Dan kita lihat di sini ada dua elemen dalam sektor publik itu. Ada yang namanya sifatnya adalah value of money. Artinya sektor publik itu tidak hanya otomatis sekedar menilai seluruhnya itu dari segi uang ataupun rupiah kalau dalam Indonesia ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang di luar tingkat ekonomis itu menjadi pokok penting dalam pengelolaan sektor publik. Seperti yang pertama itu adalah keadilan, equity ya. Jadi kita lihat bahwa yang namanya warga negara Indonesia itu kalau kita lihat ada di Undang-Undang Dasar 1945 banyak sekali hak dan yang menjadi hak warga negara. Nah, kalau dilihat sih kalau tingkat ekonomisnya, kenapa pemerintah itu mengambil peranan penting untuk dalam kehidupan sosial, misalnya, kenapa harus kita seperti PNS kan, kalau misalnya kenapa harus semuanya digaji? Gitu kan? Ada yang berpikir seperti itu. Atau kenapa harus ada tunjangan THR untuk seluruh ASN? Hal ini lebih mengarah kepada bahwa sektor publik itu erat kaitannya dengan keadilan. Karena kalau hitung-hitungannya kan untuk menggaji banyak pelayan publik, ya aktor pelayan publik itu rasanya tidak ekonomis. Kenapa kita nggak pakai robot seperti di luar negeri? Kan tentunya akan lebih efisien seperti itu kan. Tetapi karena ini adalah orientasinya publik, maka yang harus ditekankan adalah keadilan equity. Jadi keadilan masyarakat, persamaan mendapatkan hak itu adalah termasuk dalam bagian sektor publik. Kemudian yang paling penting lagi adalah kesejahteraan ekonomi, ya. Kenapa pemerintah repot-repot mengadakan yang sekarang ini ada perekrutan ASN misalnya, ya kan? Di saat-saat kita lagi sibuk ngurusi asap, misalnya Kota Palembang dan sekitarnya,
Kenapa kita sibuk-sibuk juga untuk melakukan perekrutan honor? Kenapa? Karena kesejahteraan ekonomi. Masyarakat dipikirkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, itu merupakan salah satu dari poin penting dalam sektor publik pengelolaannya. Ya, kemudian ada yang namanya implementasi value of money ya. Value of money itu lebih mengarahkan kepada pelayanan publik. Mungkin nanti kalian juga dapat meneliti mengenai pelayanan publik dan efektivitas pelayanan publik lainnya. Sekarang kita lihat apa sih beda sektor publik dan sektor swasta. Ini ya. Kalau kita lihat yang namanya sektor publik itu lebih ke non-profit atau motivate ya. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Walaupun ada berbagai hal yang istilahnya tertutupi dengan hal-hal yang publik, tapi ternyata mendapat keuntungan. Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya itu adalah pajak. Ya, pajak itu adalah non-profit sebenarnya. Logikanya adalah pemerintah menarik pajak, kemudian akan mengembalikan lagi ke masyarakat dengan bentuk program-program pemerintah yang lainnya. Tetapi dengan bahasa lain, pajak itu justru menekan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Logikanya seperti itu ya. Nah, kalau sektor swasta itu otomatis tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada yang tutupi ketika ada transaksi jual beli, itu pasti tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba. Jadi itu bedanya. Makanya kalau ada jargon bilang kalau jadi pegawai publik, ya pegawai negara itu males-malesan boleh, bahasanya seperti itu ya. Tapi padahal sebenarnya bukan itu orientasinya. Dalam artian bahwa ketika kita bicara publik atau umum, katakanlah pemerintah dalam hal ya kenegaraan, maka dia tidak ada memikirkan untung dan rugi. Ya, yang diprioritaskan adalah bagaimana yang kedua, yaitu mencari equity atau keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Ya. Kemudian sumber pendanaannya ada pajak, retribusi kalau non publik ya, seperti Ibu jelaskan tadi. Tapi kalau sektor swasta itu lebih ke arah pembiayaan internal. Oke ya. Pertanggungjawabannya juga beda. Kalau yang publik itu kepada parlemen, dan kalau yang swasta itu lebih ke kreditor atau stakeholder kalau kita istilahnya sekarang ya. Struktur organisasinya kalau publik itu birokratis, kaku, dan hierarkis ya. Jadi dia institusinya lebih ke arah yang benar-benar struktural ya. Tetapi ketika bicara di swasta, kalian lihatlah kalau orang dikerja di swasta itu lebih fleksibel, merangkap-rangkap. Jadi kalau misalnya ada bagian admin, merangkap juga bagian kasir, kadang merangkap juga jadi resepsionis ya. Kalau kalian lihat di salah satu misalnya bimbel, tempat bimbel itu kan private ya, privat swasta kan. Tidak, yang bagian frontliner depannya itu merangkap resepsionis. Jadi kalau ada tamu dia yang welcome. Kemudian merangkap kasir kalau ada siswa yang ingin bayar uang les. Kemudian merangkap lagi bagian customer service. Apabila ada kendala ataupun informasi yang harus disampaikan, maka bagian frontliner itulah yang menjelaskannya. Kadang-kadang juga security. Karena ketika ada siswa yang belum dijemput, atau ketika ada orang tua yang ingin komplain, maka dia bagian terdepan untuk menghadapi karakter-karakter seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Dia lebih fleksibel, data, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Kemudian kalau sektor publik ya namanya ya, berarti dia terbuka untuk umum ya. Karena pelayanan publik kalau nanti kalian belajar itu lebih mengarah kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan sedikit pun. Equity, keadilan ya. Kalau sektor swasta itu lebih tertutup. Jadi sifatnya adalah hanya orang-orang yang bisa nyambung bahasanya ya. Hanya orang-orang yang bisa terkoneksi dalam itu yang Ibu bilang tadi stakeholder, itu yang bisa bekerja sama atau melakukan fungsinya pada proses di internal sektor swasta itu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana ada persamaan kalau tadi perbedaan. Nah, ini adalah persamaannya. Kalau persamaannya adalah
sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Jadi sebenarnya sektor publik dan sektor swasta itu adalah dua sisi mata uang yang saling bekerja sama. Jadi tidak bisa terlepas dari perbedaan yang cukup jelas. Kemudian keduanya menghadapi masalah yang sama, ya. Masalah yang sama terhadap kelangkaan sumber daya, kemudian harus ada pengorganisasian secara ekonomis, dan hal-hal yang sifatnya handal dan relevan, ya. Ini tidak perlu Ibu jelaskan. Nah, ini ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan. Ya, jadi rencananya apa saja? Rencananya itu adalah yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian operasional. Salima, Rizky, Piana, nggak ada yang open kamera ya? Kemudian penganggaran, pengendalian, dan pelaporan. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua adalah pengendalian, ya. Pengendalian itu ada dua. Kalau pengendalian manajemen sektor publik itu, yang pertama adalah tujuannya untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan kemudian manajemen meliputi aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi, dan informasi. Sorry, kalian sudah absen di e-learning ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, tolong kalian coba akses lagi absen yang link kemarin yang Ibu share. Apakah masih bisa atau tidak? Kalau misalnya masih bisa, tolong di absen ya. Soalnya Ibu kemarin tuh create-nya itu absennya bisa akses lebih dari 1 kali. Nah, coba kalian coba dulu. Bisa atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa, berarti kalian absennya di link tugas nanti. Ya. Oke, selanjutnya adalah tipe pengendalian. Tipe pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu preventif, operasional, dan pengendalian ya. Preventif itu artinya pencegahan. Jadi ketika kita bicara pengendalian manajemen ataupun baik itu sektor publik dan sektor private atau swasta, maka yang dilihat itu adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan, preventif ya. Kemudian operasional artinya adalah pengendalian yang on the spot. Jadi pada saat terjadi pelaksanaan itu langsung dikendalikan, langsung diawasi, misalnya audit ya. Auditor itu datang kan kalian lihat misalnya lagi ada inspeksi audit, langsung pada on the spot gitu. Jadi per semester atau per akhir tahun itu pada saat operasional ya. Kemudian pengendalian kinerja ini lebih ke arah bagaimana merestrukturisasi sumber daya manusia yang ada di dalam sektor publik tersebut ya. Ini bisa kalian baca. Ini adalah proses pengendalian. Yang pertama itu goal congruence, yaitu adalah pengendalian formal dan informal. Kemudian corporate level strategy, ini adalah strategi menghasilkan strategi lokal, global, dan makro. Kemudian yang ketiga adalah metode penentuan strategi atau SWOT. SWOT itu adalah strengthen, kekuatan, W itu adalah weaknesses, O itu opportunity, dan T itu threat atau itu ancaman. Jadi ketika bicara pengelolaan sumber daya publik, maka yang dilihat itu adalah bagaimana SWOT-nya. Nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian ada perumusan strategi. Ada 5 perumusan strategi menurut Olsen NED, yaitu adalah pernyataan misi dan tujuan, analisis atau scanning lingkungan, dan yang terakhir itu implementasi. Ini nanti Ibu share ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan analisis SWOT. Ya. Analisis SWOT dalam pengelolaan sumber daya publik itu, yang pertama S itu adalah strengthen atau kekuatan. Ya, strength. Ya. Jadi, katakanlah di suatu lokal provinsi tertentu, maka yang dilihat itu adalah kekuatan dari daerah tersebut. Apa sih kekuatannya? Saya kalau misalnya di daerah timur, itu kekuatannya lebih ke arah sumber daya yang berlipat ganda gitu kan. Maka untuk menciptakan pengelolaan sumber daya publik itu, kekuatan-kekuatan tadi itu diinventarisir, kemudian dilihat dulu, kemudian baru kemudian dikelola. Jadi diinventarisir dulu. Karena sumber daya publik yang ada di daerah itu akan berbeda-beda. Seperti kalau misalnya di Palembang,
Sumber daya publiknya adalah kalau mau cari tempat wisata mungkin tidak ada, ya kan? Karena sumber dayanya bukan ke arah sana. Tapi kalau misalnya di Bali, misalnya kan, maka sumber dayanya itu adalah kota yang memiliki panorama yang indah, kemudian pantai-pantainya indah, gitu kan? Jadi otomatis sumber daya publik yang seperti itu harus dioptimalkan. Atau misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya, mungkin sumber dayanya sudah bersifat digitalisasi ataupun pembangunan yang levelnya kepada corporate digital. Jadi dia akan berbeda. Sumber daya kekuatan setiap daerah ataupun sumber daya publik itu tergantung dari lokasi di mana sumber daya itu berada. Ya. Kemudian weak W yang W-nya ini ya, ini SWOT yang ini ya. W-nya itu adalah kelemahan. Kelemahan ya. Kelemahan ini artinya adalah contoh, kalau tadi kan Ibu bilang kalau kelebihannya misalnya kalau di daerah timur itu dia ada tambang yang cukup besar seperti apa? Freeport dan sebagainya itu kan di arah timur. Kemudian masih sumber daya yang sangat alamiah gitu kan. Tapi weakness-nya apa? Ternyata untuk mencapai lokasinya itu sarana dan prasarananya masih kurang. Nah, ya kan? Jadi otomatis kelemahannya yang itu tadi perlu dikelola. Makanya kalau sekarang ada jargonnya pemerintah yang sekarang itu targetnya adalah membangun ratusan jembatan, ratusan jalan jalan tol seperti itu. Itu adalah untuk menutupi kelemahan dari pengelolaan sumber daya publik itu. Ya. Kemudian ya. Itu adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan dalam artian adalah ketika sudah ada kelebihan, kekurangan, kita tahu nih, ternyata daerah ini seperti ini. Tapi ada chance atau kesempatan, walaupun dia ada kekurangan sumber dayanya, misalnya sarana dan prasarananya kurang, seperti Bu jelaskan tadi, daerah timur tadi, maka kesempatannya apa? Ternyata kesempatannya adalah karena itu masih alamiah, maka kesempatan untuk menarik investor itu cukup besar, kemudian akan menciptakan peluang lapangan kerja yang cukup besar juga. Nah, kesempatan yang itulah juga harus dikelola. Jadi tidak hanya sumber daya saja ya, tapi opportunity atau kesempatan itu juga harus dikelola. Oke, sekarang kita lihat T-nya ya. T itu adalah ancaman. Ancamannya seperti apa? Misalnya kalau di Papua itu mungkin ada yang tidak menyukai adanya pembangunan, kemudian adanya investor yang nakal. Nah, itu adalah ancaman. Oke ya, materi hari ini nanti Ibu share di grup, bukan di grup ya. Nanti Ibu share di learning sekalian dengan materi kemarin. Nah, ini tugas untuk hari ini ya. Tolong di SS. Kalian identifikasi apa saja yang termasuk sumber daya sektor publik. Kemudian sertakan proses pengelolaannya. Satu saja. Misalnya kalian pilih sumber daya sektor publik di bidang mining atau mineral gitu kan. Kemudian kalian lihat proses pengelolaannya seperti apa. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengendalian tadi. Kemudian buat di Word maksimal 2 halaman, A4, margin 2, spasi 1,5, font Times New Roman 12. Nanti ada linknya yang Ibu akan share. Jadi di situ kalian share. Tinggal input dan masukkan. Deadline-nya sampai pukul 20 nanti malam. Masih lama ya. Jadi bisa kalian buat dan bisa kalian upload di link tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, Ya, Ayas. ini udah usah dianalisis SWOT kan ya Bu, yang tugas ini? Kenapa? Cukup Kamu mau itu. analisis SWOT? Boleh. Kan pengelolaan termasuk salah satunya adalah melalui teknik SWOT. Boleh. Atau mau pakai yang Ya, teknik maksudnya yang pakai SWOT kayak itu Bu ya? suaranya agak kecil, Ayas. Mau pakai teknik SWOT maksudnya? Enggak, maksudnya caranya itu tuh pakai SWOT Bu ya, analisisnya.
agak diperbesar. Ibu kok putus-putus ya di sini ya? Tes kedengaran nggak, Bu? Tes. Ya, wait, Ibu. Oh, ini besarin dulu Ah, nih ya. Ya, kenapa ya? ini tadi kan salah satu cara pengendalian sektor publik itu kan pakai SWOT. Ah, Jadi ini nih dianalisis setiap ininya, Bu ya. ya. Jadi Kelebihannya kalian kayak itu. menganalisa pengelolaannya itu boleh pakai teknik SWOT atau kalian pakai proses pengendaliannya. Jadi yang nanti Ibu kasih kan materinya, kalian baca dulu. Jadi kalau mau pakai teknik SWOT silakan. Kalau mau pakai proses pengendalian manajemen sektor publik yang Ibu share juga silakan. Cukup jelas? Ya, Ada terima lagi kasih, Bu. pertanyaan? Sama kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu link absen yang Ibu share kemarin. Bisa atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa lagi, berarti kalian absennya sekalian dengan takutnya kan kalian ngirim tugasnya itu apa ya? Ngirim tugasnya kalian malam kan? Nggak mungkin kan kalian absennya malam. Nah, kalian coba dulu link absen tadi. Setelah Zoom ini, kalian coba dulu link absennya. Kemudian kalau bisa, berarti kalian absen di situ. Karena learning Ibu masih tidak bisa diakses sampai sekarang. Sebenarnya bisa sih Ibu minta dengan bagian tim learningnya. Cuman biar lebih prepare, takutnya nggak terakses, kalian pakai link yang kemarin gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, berarti Ibu ngabsen kalian itu dari upload tugas. Link yang upload tugas. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf, Kenapa? link absennya nggak ada. Belum dikasih. Ada yang minggu kemarin. Minggu kemarin masih sama Bu Katriza. Oh iya ya. Kalian baru pertama sama Ibu ya? Oke, oke, Iya, oke, Bu. oke. Maaf, pantas bengong semua. Ibu bingung. Serius kita kenalan ya hari ini ya? Oke, oke, oke. Itulah. Nggak ada yang bilang kan tadi kan? Oke, kalau begitu, ya nanti linknya Ibu kasih. Kemudian link untuk kirim tugas juga Ibu kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti aja kita kenalannya kalau offline ya. Jangan lupa kita UTS-nya kemungkinan offline di pertemuan ke-10 atau ke-11. Di terakhir itu Pak Sena. Jadi UAS itu dengan beliau. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Ini masih ngantuk, pening, atau akibat asap ini? Oke, Ibu rasa cukup sekian karena masih perkenalan ya. Pantes lah Ibu bingung, kok bengong. Soalnya yang kemarin itu mereka seharusnya sudah nyambung karena ini kan udah pertemuan kedua, tapi ya wajar lah. Oke lah, dimaafkan kalau seperti itu. Oke, Bu rasa cukup 55 ya mahasiswanya. Ketua kelas siapa? 55 ya. Di sini yang join adalah 55 mahasiswa. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang ataupun ada yang merasa kurang berkenan dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya, tetap sehat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.